Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini satu prinsip kebenaran firman Tuhan yang sangat penting bagi kita orang percaya sebagai ranting-rantingnya Tuhan, bahwa percayalah kita tidak pernah bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita kalau kita tidak menerima terlebih dahulu dari sang pokok anggur kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi kekristenan bicara tentang menerima suplai yang tak terbatas dari Tuhan, bukan tentang bagaimana kita berusaha berbuah. Ranting bukan berusaha berbuah. Ranting jangan takut, ranting pasti berbuah. Kenapa? Karena engkau sudah tertanam di dalam pokok anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu tanggung jawab untuk membuat ranting berbuah sebenarnya di ayat 1 dikatakan, Bapakulah pengusahanya dan akulah pokok anggurnya. Jadi yang stres, yang mikirin bagaimana kita berbuah adalah Bapa sebagai pengusaha dan Yesus sebagai sang pokok. Nah, bagian kita apa? Cukup menikmati tinggal di dalam Dia. Karena kita tahu di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebagai ranting, bagian kita apa sebenarnya? Menyedot, mengambil, menerima semua suplai yang sudah dikerjakan oleh Bapa sang pengusaha dan sang pokok anggur kita, Yesus Kristus Tuhan. Inilah rahasia untuk kita mengalami kehidupan yang berbuah. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Di pasal 1 ayat 3 kemudian dilanjutkan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi semua tentang bicara menerima itu adalah terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Yang Rasul Paulus berkata dulunya semua pencapaiannya itu adalah sesuatu yang mulia, hebat. Dia menjadi orang yang terkenal. Dia sangat disegani di dunia orang Yahudi. Dia bukan orang jahat. Dia terkenal orang baik. Tapi kemudian Paulus berkata semua itu kuanggap sampah. Ada sesuatu yang jauh lebih mulia, yaitu mengenal Dia, Yesus Kristus, sang pokok anggur itu. Apa yang perlu kita kenal? Bahwa Dia telah menyelesaikan semuanya untuk saya dan saudara. Bahwa Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa berbuah. Dalam pernikahan, keluarga kita, mendidik anak, dalam pelayanan, dalam berbisnis, pekerjaan kita. Percayalah bagian kita hanya menerima dari sang pokok. Dan setelah kita menerima, barulah kita bisa menjadi berkat bagi ranting yang lain. Jadi sesama ranting dilarang sombong. Kenapa? Semua dari sang pokok. Kita hanya menyalurkan, kita hanya membagikan. Dan dilarang minder, rendah diri. Kenapa? Hei, engkau sudah disediakan segala sesuatu yang luar biasa untuk mengalami kehidupan yang berbuah. Salam kasih karunia, Tuhan Yesus memberkati.